Selamat pagi Pak Gusti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi saya dengar hari ini Bapak akan melakukan proses kucing terhadap kuci ya, betul enggak? Ya betul Bu, betul Bu. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian di mana yang akan saya nilai di sini adalah apakah praktik kucing yang Bapak lakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana alur tirta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Bapak akan memberikan kehadiran penuh terhadap kuci, kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu, Pak. Jadi Pak, mohon maaf sebelum melakukan kucing, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan sama Bapak. Jadi yang pertama di sini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing sekarang ini? Baik Bu, terima kasih. Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan saat ini yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuhnya dan mendengarkan aktif, di mana nanti bisa merasakan apa yang kuci nanti rasakan, kemudian bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci itu. Baik Pak, kalau begitu untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan Bapak untuk memulai saja kucingnya bersama dengan kucinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Gusti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Saleh? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, saya juga baik Pak. Jadi katanya Bapak ingin menceritakan sesuatu ya Pak ya. Jadi kira-kira ada masalah apa Pak? Silakan diceritakan saja. Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Jadi permasalahan ini ada pada siswa saya di kelas. Ketika saya sedang mengajar, ada beberapa siswa yang sering sekali mengantuk ketika proses pembelajaran. Menurut Bapak, kira-kira yang menyebabkan anak-anak tersebut sering mengantuk di kelas apa ya Pak ya? Jadi saat itu setelah saya panggil dan bertanya pada anak tersebut, ternyata penyebabnya adalah gara-gara telat tidur karena main game, Pak. Wah, jadi begitu ya penyebabnya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan nih dalam memecahkan masalah yang Bapak hadapi? Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil anak tersebut dan memberikan pengarahan tentang bagaimana dia bisa mengatur waktu antara main game dan waktu istirahatnya. Selanjutnya, saya akan melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya guna membicarakan masalah ini agar orang tua juga bisa mengontrol anaknya di rumah, terutama dengan cara membatasi anak mereka istirahat di rumah. Wah, ide yang bagus itu Pak. Lalu kira-kira apa komitmen yang sekiranya Bapak bisa lakukan terhadap penyelesaian permasalahan ini Pak? Mungkin dengan cara terus mengingatkan mereka secara konsisten, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan itu lagi, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik lagi di kelas. Wah, bagus itu Pak. Dan kalau bisa terus saja lakukan seperti itu Pak. Selanjutnya siapa yang dapat membantu Bapak nih? Dengan siapa kira-kira Bapak berkolaborasi dalam menjaga komitmen itu Pak? Tentunya di sini dukungan kepala sekolah ya, kemudian rekan sejawat, dan tidak kalah pentingnya dukungan orang tua terhadap permasalahan ini. Terus apa tindak lanjutnya Bapak ke depannya? Mungkin saya harus sering berkomunikasi melalui WA dengan orang tua murid tersebut untuk terus membimbing dan mengingatkan anaknya di rumah. Mungkin dan saya juga terus akan mengingatkan anak tersebut secara keseluruhan tentang pentingnya mengatur waktu istirahat sehingga tidak mengabaikan waktu belajarnya, sehingga mereka nanti di kelas tidak ngantuk dan seterusnya. Langkah yang bagus itu Pak. Baik Pak, setelah berdiskusi panjang lebar seperti ini, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Nah, sebenarnya
peran saya hari ini lega Pak ya, menemukan titik terang gitu, solusi dari permasalahan yang selama ini menjadi beban dalam benak saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Baik, sama-sama Pak. Semoga nantinya ke depannya tidak ada lagi masalah yang seperti ini, Pak. Ya, semoga kita bisa menjadi guru yang mampu mendidik dan menuntun anak-anak kita. Tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, Pak ya. Amin, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Pak. Baik, Pak. Jadi pelaksanaan coaching sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan coaching bersama dengan Kuci? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Saya juga sudah mendengarkan dan menanggapi permasalahannya dengan baik. Dan juga sudah ada solusinya nih. Tadi saya sudah lihat seperti apa nanti ke depan yang saya akan lakukan. Jadi tentunya di sini perasaan saya merasa lega dan senang, Bu. Baik, Pak. Kemudian apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi pada coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta tentunya ya. Yaitu di mana komponen dari alur tirta itu sendiri menanyakan tujuan sudah saya lakukan, kemudian identifikasi masalah juga sudah saya laksanakan, rencana aksi dan tentunya tanggung jawab sudah saya jalankan semua, apalagi juga memberikan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga saya sudah lakukan semua. Baik, Pak. Jadi sebagai observer, saya juga tadi sudah mencatat poin-poin penting dari cakap bersama dengan Kuci. Nah, jadi di sini saya sudah melihat tadi obrolan antara Bapak dengan Kucinya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Bapak sudah mendengarkan dengan baik, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan yang terpenting adalah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Kuci tadi. Jadi selanjutnya setelah melakukan coaching tadi, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, jadi ketika coaching saya sudah berusaha nih untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan dan memberikan solusi. Mungkin yang sekiranya perlu saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan bobot ke depannya. Seperti itu Bu. Baik Pak. Baik Pak, saya rasa cukup untuk hari ini. Kemudian terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk